Jabal Nur itulah dipenuhi dengan penerangan. Zaman Nabi dekat lampu, akap, gelap, sedikit saja Nabi Muhammad tergelincir nyawa taruhannya. Tergelincir itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kita apa? Tergesuk. Karena kalau bahasa kita banyak macam. Kalau dulu ketik dia baik tergesuk. Kalau dulu dai dia terjerumus. Kalau ke belakang terkangkang. Kalau dulu pantat pun tertanjak. Ya. Kalau gala-galanya ke depan terterukuk. Kalau ke samping tersengkidil. Ya. Kalau ketik sebelah terjeraluk. Kalau berpuntal-puntal tersempulan. Waktu itu Nabi Muhammad dalam kondisi yang gelap gulita, dia naik setiap bulan Ramadan naik ke atas Jabal Nur. Di sana dia berhalwat, di sana dia merenung. Apa yang dia renungkan, cuma dia kinai bintang ke bintang di angkasa raya. Dalam hati dia bertanya, dohai siapa pencipta alam semesta raya ini? Dia kina kota Mekah dari kejauhan. Dia bertanya dalam hati, ngapa masyarakatku lo ini? Ngapa ketidakadilan terjadi di sana sini? Ngapa ketika lahir perempuan itu langsung dikubur, hidup-hidup? Ngapa semua ini terjadi? Usia berapa Nabi Muhammad mulai dia naik ke atas Jabal Nur? 35 tahun. Langsung dijawab Dede 5 tahun kemudian barulah Allah memberikan jawaban atas pertanyaan, atas pencarian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad lewat ayat yang pertama sekali diturunkan. Tua bunyi ayatnya udah Iqra. Coba Iqra lanjutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Melalui proses panjang yang sering disampaikan kisah-kisahnya oleh para mubaligh, ditanya, disuruh, diperintah untuk membaca. Nabi Muhammad jawab, aku baca. Memang Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, tapi ini adalah sebuah jawaban atas pencarian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malam nuzul Quran ini, sepertiga akhir Ramadan ini, kalau Nabi saja berusaha mencari untuk menemukan jawaban atas ketenangan batin, maka jawabannya, pertanyaannya, berapa umur kita sekarang, Pak? Pernahkah kita melewatkan sedikit waktu di akhir Ramadan ini untuk merenung seperti Nabi Muhammad merenung, untuk mencari seperti Nabi Muhammad mencari, untuk menemukan jawaban siapa yang nakuni? Kalau bahasa sebenarnya kepada pertanyaan itu, OMA, siapa yang nakuni? Aku ni bapa dari anak-anakku, tu apa yang sudah aku lakukan? Kalau ada aku yang kunjungkan dengan anak-anakku, jangan-jangan anakku rajin sembahyang, kerana aku belum menjadi ayah yang baik di hadapan mereka. Tanya dalam diri kita, aku ni anak siapa? Apa yang sudah aku lakukan untuk jemaah kita? Pertanyaan itu direnungkan, makanya itu banyak-banyak merenung, menghidupkan malam-malam. Kalau nanti Allah berikan jawaban atas pencarian pertanyaan kita itu, maka itulah kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bayangkan Pak, malaikat turun menyebarkan keberkahannya di sepertiga akhir Ramadan. Ketika dia turun bagikan kebahagiaan keberkahan itu, pas dia kira kita lagi ngeho. Dapat didebuk bagian, ya lanjutkanlah ngeho itulah kamu katanya kan. Oleh karena itu Bu, inilah kita memaksa diri kita, mengkondisikan diri kita, menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu seperti Nabi Muhammad melakukan pencarian perenungan, maka kita pun juga harus mencari dan menemukan puncak
dari hidayah Lailatul Qadar itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya siapa saja yang Allah tetapkan tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mohon nama kita masuk dalam daftarnya kerana kita memang berusaha untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua, untuk apa Al-Quran ini? Kalau Pak Aris belajar tentang ilmu manajemen itu ada 5W 1H. Apa, di mana, mak mana, untuk apa? Ya. Untuk apa Al-Quran ini? Tadi disampaikan dalam ayat itu, waktu turunnya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Pak, Al-Quran ini bukan hanya petunjuk untuk orang Islam saja, petunjuk bagi manusia. Siapa saja manusia yang mengikuti nilai-nilai Al-Quran, ajaran Al-Quran, walaupun dia bukan Muslim sekalipun, kalau dia berpegang kepada nilai-nilai Al-Quran, maka dia akan survive, maka dia akan maju. Ngapa sahini Jepang maju? Padahal mereka punya agama yang jelas, agamanya Shinto, agama lokal, agama yang hanya pada diri mereka, karena mereka memegang erat nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran, walaupun mereka sendiri tidak mengimani Al-Quran, tapi mereka menjalankannya. Itu apa yang mereka jalankan? Disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, adil, peduli. Kita baca Quran, kita sembahyang, cuma kita tidak jujur. Padahal puasa melatih kita untuk menjadi jemaah yang jujur. Coba budak-budak puasa ini siap. Pagi kamu masuk dalam kamar dikunci katil jemina, lampu dimatikan, masuk juga dalam kelambu, katil jemina, berhari ini dia minum es dalam kamar siapa? Kenapa katil jemina? Siapa yang minum? Ini sebut kesadaran spiritualitas, God consciousness. Ibu terbaik, kalau kesadaran ini dibawa ke pasar, walaupun katil yang mina waktu bertimbang gula, berani dia berjual gula sekilo berapa mata? Berapa mata bu? 11. Kenapa bu? Kita takut berhasil dikina oleh Allah saat puasa, tapi tidak berhasil dikina oleh Allah lagi ketika di pasar. Tidak berhasil dikina oleh Allah lagi ketika di kantor. Tidak berhasil dikina oleh Allah lagi ketika kita jauh, karena kita beragama ini parsial, mengabdi kepada Allah hanya saat ibadah waktu, saat sholat ke kantor tidak lagi. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, padahal Al-Quran tadi hudal linnas adalah petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 2, kalau jemaah nak bertakwa, Ramadan melahirkan jemaah yang bertakwa, maka acuannya adalah Al-Quran. Ini Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran yang diturunkan tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi jemaah yang bertakwa. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya peringatan Al-Quran ini, agar Al-Quran ini bukan saja sekedar bacaan, bukan hanya kita mengumpulkan pahala ketika bacanya, tapi Al-Quran menjadi pedoman, menjadi rujukan dalam kehidupan keseharian kita. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Kiranya Allah bimbing kita untuk mengisi sisa Ramadan ini dengan melakukan kebaikan dan perbaikan. Puncak dari kebaikan itu, kalau kita pacak menghasilkan nikmatnya saat ibadah. Banyak cuma yang beribadah bu, cuma dikit yang pacak menghasilkan nikmat saat ibadah. Ada yang beribadah ini sekedar untuk menunjukkan eksistensi dia.
Kalau berbeda dengan yang lain, mulai dia ribut, membala, belum tentu pacak merasakan nikmat saat ibadah. Kadang mentua dengan menantu, hanya berbeda cara nunjuk dalam tahiyat. Ada tahiyat itu ada yang waktu sahadat tercancang tunjuk. Ada yang ketika sahadat naik turun. Ada yang melihat. Nah, kena berbeda antara mentua dan menantu, berbala. Serupanya waktu ditelusuri, tahiyat itu rukun qauliyah, bukan rukun fi'liyah. Yang menjadi rukun dalam tahiyat bacaannya. Kalau berdusun murid ini bacaan no, bukan gerakan no. Nak tercancang, nak naik turun, nak belikan, masalah. Tidak masuk rukun dalam sembahyang. Yang menjadi rukun tahiyat itu adalah qauliyah, bacaan no. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita haji atau umrah, 5 jemaah sembahyang di depan kita, terkadang 5-5-nya dek seperti. Apalagi sedekah. Ada yang di dada, ada yang pocok perut, ada yang muntai dikit, ada yang sebelah miring dikit, ada yang luhus saja tangannya. Kemudian sembahyang berbalani ke dia. Kulitnya dek sama, basahnya dek sama. Kemudian sembahyang saling rangkul, saling doakan dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda dikit, berpahala. Al-Quran kita jadikan rujukan, Al-Quran jadi pedoman, dan terakhir mana dalam hidup ini seperti yang dikatakan Pak Aris tadi, aku sampaikan sebuah kisah penutup yang berjudul 3 hari bersama calon penghuni syurga. Ibu galak masuk syurga, Bu? Yang tidak jawab artinya tidak masuk syurga. Galak masuk syurga? Lapacak belum di mana-mana syurga. Galak tidak tahu, Bu? Syurga itu rupanya sebelum hujan mas. Dia percaya ibu. Jadi sebelum apa yang pinang-pinang itu pinang lari. Aku pernah beli duku di situ, Bu. Ada 2 cumpuk. Aku tanya duku ini berapa sekilo? 10.000 sekilo. Yang cumpuk sebelah dia berapa? Serga. Ada serga. Rupanya serga masuk situ sampai serga. Ya. Bu, kisahnya ini 3 hari bersama calon penghuni surga. Waktu itu Rasulullah sedang melakukan ta'lim di hadapan para sahabat. Uji Nabi Muhammad sesaat lagi akan masuk dalam majlis kita ini calon penghuni surga. Di dalam kemudian itu masuk ada mama buka. Dia batang sendalnya ke dalam. Waktu jemaah solat sunat dia solat sunat, jemaah solat dia ikut solat, jemaah pengajian dia minum pengajian, jemaah bubar dia minum pula bubar. Akhir kedua Rasul menyebutkan lagi sesaat lagi akan masuk dalam majlis ini calon penghuni surga. Rupanya yang masuk itu mama yang kemari itulah. 3 hari berturut-turut disebut Rasul calon penghuni surga. Abdullah ibn Umar, anak Umar ibn Khattab, dia iri tuan peniat yang dilakukan oleh mama ini sehingga dia disebut calon penghuni surga. Diturutinya dan dibuntutinya kemana balik mama itu. Setelah dia tahu di mana rumahnya, dijenguk oleh Abdullah ibn Umar. Uji Abdullah, aku ini ada masalah dengan jembetul aku, sehingga aku minta perlindungan, ingin bertamu 3 hari ke rumah kau. Selama 3 hari itu sebenarnya Abdullah ibn Umar dia ingin ngintip bahasa apa ini? Ibah. Dia ingin mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh jemaah ini sehingga disebut oleh Rasul calon penghuni surga. Rupanya selama 3 hari itu kantin yang istimewa. Waktu begawi dia begawi, waktu ke kantor dia ke kantor.
Waktu ke pesantren, mencoba buka, bisa. Aku cerita baik baris. Puasanya masih separuh lagi. Kalau nak hantar kamu buka, cuma aku tuh nembak ke baris, pemain media itu mantul dia kemana-mana. Ya. Cuma dia punya berhubung. Nah, ujar Abdullah bin Umar setelah 3 hari dia ngaku sebenarnya aku ini dekati masalah dengan Jemaah. Tapi aku nanti Rasul nyebut engkau ini calon penghuni surga. Aku ingin mengetahui amalan apa yang kau lakukan. Uji sahabat itu selama 3 hari kabar di rumahku ini DKT dia aku rahasiakan. Tu apa yang kau kina, itulah yang aku lakukan. Udah kalau itu aku balik melibat katanya. Cuma ada satu hal yang tidak engkau ketahui. Tu apa kata Abdullah bin Umar? Aku tidak pernah tidur setiap malam sebelum memaafkan siapa saja yang pernah nyakiti hati aku, yang membuat aku kecewa siang tadi. Tidak pernah aku bawa perasaan dendam itu sampai tidur. Jadi aku tidur memaafkan sebelum tidur segala jemaah yang pernah menyakiti hatiku di siang tadi. Aku tidak pernah tidur membawa perasaan dendam. Sederhana Pak kinaannya Bu. Tidak pernah bawa dendam, pernah membalas dengan laki Bu. Ini pertanyaan ciri mewaras kalau kita dijawab. Pernah membalas dengan laki Bu? Dibatak tidak dalam tidur. Betul. Dan tidur malam. Laki-laki hudu minta maaf. Masih galak maafkan. Cuma bersalah. Raya kena ganti kursi aja. Kelihatannya sederhana Bu, tapi inilah juga yang dilatih selama bulan Ramadan ini. Kita di mana untuk menyingkirkan ego kita, buang segala dendam, buang segala amarah, karena kita semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan suratul Fatihah. Kiranya Allah bimbing kita Ramadan tahun ini menjadi tahun perbaikan pada diri kita. Al-Fatihah ini kan bulan ini bulan penuh ampunan. Mengiringi doa kita untuk jemaah tua kita masing-masing yang meninggal dunia dilapangkan kuburnya. Bapak Ibu, kita sering mendengar bahwa siksa kubur itu hak, siksa kubur itu nyata, kubur itu gelap, kubur itu sempit, cambuk malaikat kubur itu sakit, tapi gelapnya kubur akan menjadi terang dengan doa yang disampaikan oleh anak yang soleh dan solehah. Sempitnya kubur akan melapangkan kubur mereka. Kalau kita sadar, maka kita tidak akan meluangkan waktu sedikit pun untuk tidak mendoakan orang tua kita. Mohon kepada Allah kiranya lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jauhkan dari siksa kuburnya. Jemaah tua kita yang masih hidup, minta kepada Allah kiranya Allah berikan keberkahan di sisa umurnya. Allah masukkan rasa bahagia, kenikmatan saat mereka ibadah. Anak-anak kita, anak-anak yang dibimbing oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salehah, keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bi barakatil